Nggih, paling itu Pak Catur. Nah, ini menanggapi tentang pertanyaan panjenengan wayang melukis nggih. Nggih. Ini kan menarik Pak Catur. Selama ini kan kita selalu berhadapan dan ini harus dulu, harus cara melihatnya itu utuh. Nanti enggak ketika melihatnya keutuhan berarti kan keutuhan. Tuhan. Nah, ini utuh, apa itu wayang, apa itu melukis. Nah, tentu tahu sama tahu wayang itu adalah simbolisasi dari jasad. Di belakang wayang tentu ada dalang. Nah, wayang ini kan terbikin dari kulit dan sungu. Di kita kena kulit dan daging dan tulang gitu. Ini filosofi wayang. Tentu dikendalikan oleh dalang. Nah, dalang pun ada yang merintah, namanya yang barang gawe. Terus dipentaskan di jagat pakliran. Nah, kita ini sedang bermain-main di wilayah pakliran hidup sekarang. Nah, iya Mbah, mohon maaf. Dengan kegiatan di Asana Hotel itu apa itu Mbah, kok bisa sampai orang penonton bisa nangis itu berhubungan dengan apa Mbah? Oke, maturun Pak Desatur. Saya kemarin acara di Hotel Asana itu pun sebenarnya itu awal dari obrolan. Karena kemarin itu mau podcast dengan GM-nya Asana sama manajer pemasaran Mbak Putri. Awalnya itu. Ternyata di tengah jalan obrol ketemu rumus judulnya Lelaki Cerutu dan Gadis Cerutu. Awalnya itu sebenarnya dengan Pak GM. Beliau mengasih arahan untuk menampilkan sosok gadis cerutu, lelaki cerutu dan gadis cerutu. Imbasnya itu karena kita sekarang merokok kretek awalnya dari cerutu yang dibawa yang dinikmati oleh para priayi. Lah orang kita tidak menikmati, akhirnya terciptalah rokok kretek awalnya itu. Dan Pak GM menyarankan tampilan ada 7 keris sebagai simbol leluhur. Nah, dari wacana itu saya mengembangkan, akhirnya dan juga banyak masukan dari teman-teman Keraton Solo, dari teman-teman sesepuh. Akhirnya saya mengembangkan menjadi acara dengan judul Rupa Wanita Rupa Nusantara bertepatan dengan Hari Kartini. Nah, di mana Hari Kartini itu kan sebuah penghormatan terhadap leluhur mbah kita. Akhirnya saya menampilkan dan membuat keris dengan perwakilan-perwakilan mbah-mbah kita yang dulu pernah jaya di masanya dari abad ke-7 sampai sekarang, diantaranya Ratu Sima di abad ke-7, Ratu Tribuana Tunggadewi, Ratu Kili Suci, Ratu Kalinyamat, itu semua berjaya di masanya dan itu adalah Kartini-Kartini kita. Dan itu mbah-mbah kita. Dan itu adalah Mbah Putri. Sebuah bangsa yang besar tentu akan dilalui oleh pejuang-pejuang yang besar. Dan itu terjadi di zaman Ratu Sima misalnya. Itu zaman itu keadilan yang tegak lurus, hukum yang sangat luar biasa sampai anaknya sendiri dipotong kakinya waktu itu. Nah, dari penghormatan terhadap leluhur itu mbah-mbah kita, pemahaman luar nggih. Nah, ini akan mengerucut pemahaman dalam. Nah, itu mbah-mbah kita itu sedemikian. Nah, akhirnya saya merangkum, kenapa tidak mbah kandung kita di atas kita yang seyogyanya kita unggah dulu. Akhirnya terciptalah wayang melukis. Wayang melukis itu berangkat dari rasa yang miris dan sungguh teriris karena melihat kasunyatan keadaan sekarang, di mana ambang benturan-benturan sangat di depan mata. Dengan adanya ini itu ya sudahlah, kita sudah tidak menganggap ini itulah adanya, bagaimana ini selesai, tapi tidak berdarah-darah, tapi dengan adem.
oli iwake ora kudu keruh olame gitu. Nah, akhirnya ada rumusan-rumusan yang kemarin saya unggah di permukaan. Nah, rumusan ini mengacu karena kita menghormati para leluhur, akhirnya rumusan-rumusan itu ada 4 rumusan. Tentu rumusan ini tidak serta-merta dan itu mengarah kepada Nusantara atau Indonesia untuk mencapai betul-betul kemakmurannya dan selesai dengan masalah ini. Rumusan pertama saya merangkai bahasanya permohonan atau doa atau lebih ya proposal gitu aja lah. Rangkaian kata menjadi doa atau menjadi proposal yang diunggah kepada Paduka Gusti atau semesta. Contohnya ini kepada leluhur dulu. Jadi kepada leluhur, terus memutus karma leluhur, terus mendoakan agar Nusantara luar biasa. Contohnya Gemah Ripah Loh Jinawi, Ayem Tentrem Katola Harjo. Nah, tutupannya adalah doa ampunan kepada Allah. Nah, doa pertama atau rangkaian atau proposal pertama itu misalnya begini. Ya Allah ya Tuhan hamba yang maha kuasa, maha pengasih dan maha penyayang serta maha penolong. Hamba ini disebut nama kita. Misal saya Hadi. Nah, hamba Suhadi memohon kepada Paduka, sudilah kiranya Paduka memberikan tempat yang lebih baik atau dalan padang atau tentrem kepada mbah-mbah hamba yang dari ini bapak saya, ibu saya, istri saya, bapak dan ibu. Jadi ada empat poin. Leluhur dari ibu saya, terus bapak saya, terus mertua. Nah itu kalau dihitung mungkin sekitar berapa ya Mas Bro? 1024 ya. Itu sampai 10 generasi atau namanya dari asem. Nah, Ya, mulai dari bapak, ibu, mbak, buyut, tangga, wareng, sampai dengan dari asem itu sekitar 1024. Itu baru mbah kita. Ya. Ketika itu diangkat, tentu jelas perubahan. Bahasa dalan padang atau menuju titik terang adalah tentu akan lebih naik derajatnya. Itu pun kalau beliau mau, karena itu jalan. Itu namanya alam loka antara, di mana dari alam 1 sampai 7 semoga ini sampai ke tingkat 7. Tentunya itu hubungannya sama sinar kita, namanya baterai. Kalau kita sinarnya di 100 meter itu lebih bagus, lebih panjang lebih bagus lagi. Nah ini hubungannya nanti bagaimana kita mengolah laku kita sendiri. Nah ini satu kepada mbah-mbah kita. Tentu kekuatan, daya ngayominya, daya semuanya juga lebih dari biasanya. Nah selama ini kita juga diikutin oleh mbah-mbah kita. Karena saya sendiri mengalami seperti itu kepada cucu saya. Tidak mungkin mbah kita akan melepas begitu saja. Apalagi dalam kondisi seperti aniaya. Nah itu yang pertama itu kita selesaikan dulu mbah kita agar menjadi lebih tingkatannya. Nah yang kedua, nah kenapa kok mbah kita dimohonkan? Ada anggapan. Oke lah kita semua kepada Allah, betul. Langsung pada Allah, langsung bagaimana? Nah kita kan punya urutan, kita lahir dari apa-apa, kita lahir dari pohon gedang. Nah ini kan punya kabel. Nah betul kalau kita kepada Allah, betul. Ya kalau kita mampu, ya kabelnya apa orang gosong, konslet. Nah tentu ada rembetannya. Kita punya mbah-mbah, itu dulu selesaikan. Rembetan agar kabelnya betul-betul sampai ke Paduka Gusti kan begitu. Dan itu kewajiban kita. Nah di permohonan kedua, itu saya mengacu pada pemutusan karma buruk atas mbah-mbah kita juga, namanya karma leluhur. Kenapa demikian? Ada bahasa
siapapun penguasa di atas sana, itu tetap ada penguasa lain. Nah, penguasa lain ini yang mengendalikan semua keadaan ini. Oke lah, kita katakan apa, saya nggak tahu apa, pokoknya ada sesuatu itu. Kenapa demikian? Karena kita ada celah buruk. Kita masih punya utang, namanya utang karma. Dari apa? Dari laku sebelum kita. Karena ada bahasa orang tiba awak, tiba anak, tiba sanak. Nah, kita kesekian akhirnya menanggung seperti ini. Karena di situ, oke, habis susu. Susunya anget ya Mas? Oh beres ya. Itu yang nyoting juga dikasih Mas, nanti takut nangis. Sambil nyantai nggak Mas Catur? Nggih. Sambil Itu medan. nama apa Mbah? Sampai mana tadi? Iya, nggak apa-apa, santai aja. Ini anu ngobrol santai. Sampai Mutus telur nggih. iya. Nggih. Kita masih di bayang-bayang. Kita di bawah bayang-bayang kuasa gelap yang mengkondisikan semua ini. Semua tahu sama tahu kenapa begitu-begitu. Mengatasi itu aja pada nggak mampu karena kita di bayang-bayang. Nah itu semua bisa masuk karena ada celah. Karena kita punya bahasanya dosa gitu aja lah. Karma yang harus diputus, yang harus selesai. Atas mbah-mbah kita. Nah, ini menjadi tugas kita. Khususnya dari pemerintahan. Mereka ya juga bingung. Kita nggak nyalin sana sini lah. Yang jelas ini yang di depan mata kita selesaikan. Siapapun semua yang melihat, ayo berbarengan selesaikan ini dengan sama frekuensinya, satu permohonannya, agar ketika dibaca oleh semesta bahasanya bagian resepsionis menerima proposal, loh kok pada kabeh di sini. Nah, kan selesai sudah. Yang akan bekerja jangan kita lah. Kita jelas nggak mampu. Kita hanya bisa mengunggah atas derita yang selama ini kita rasakan. Mungkin begitu, Pak Catur. Nah, di dalam ranah itu yang saya tangkap, seperti di awal, tetap bahasanya doa, tetap memohon kepada Paduka Gusti. Contohnya begini, ya Allah ya Tuhan hamba, yang maha kuasa, maha pengasih dan maha penyayang, serta maha menolong. Dan ini menolong jangan lupa, karena sudah dengan mahanya, yang menolong lagi jelas ditolong. Hamba hadi memohon sekali kepada Paduka, sudilah kiranya Paduka memutus karma buruk leluhur lainnya dari bangsa ini yang dulu memerintah, agar supaya terputus sampai di sini. Nah, ini kita punya kewenangan itu, karena bukan kebutuhan kita punya kewenangan itu. Dan ini kan bahasanya ngadu baya. Nah itu, lah apabila ini diunggah oleh beberapa manusia-manusia yang sudah menjalani laku, lah itu kan menurut saya, siapa tahu namanya proposal menjadi sebuah penyelesaian gitu. Nah, agar supaya diputus karma buruk terhadap mbah-mbah kita, karma leluhur kita yang dulu. Nah ini dulu pernah kita kan sama tahu mbah kita itu pernah menguasai sepertiga dunia. Itulah mbah kita hebatnya. Di situ kan mesti ada suka duka, aniaya dan sebagainya. Kita nggak tahu, tapi itu sudahlah. Kalau bicara itu adanya kan ya begitulah. Nah ini kita pupus, apalagi ada cerita katanya pernah membantai 25.000 pasukan Mongol. Nah, kita nggak tahu. Oke lah kita terima dan kita putus di situ. Mohon kepada Paduka Gusti agar sampai di sini. Karena itu menjadi bayang-bayang. Bahasanya sederhana. Apakah mereka terima? Ketika nggak terima, mereka ngadu baya dengan Gustinya, kan sah saja. Kan gitu. Nah ini karena kita nggak tahu dan kita di wilayah yang seperti ini, kita bisanya mengembalikan apa yang menjadi laku buruk bahasanya lah, atau karma buruk. Kita tutup. Nah sebelum karma buruk itu pun, siapapun yang menjadi leluhurnya atau menjadi keturunannya, mohonkanlah ampunan dan Bapak kita. Nah itu kan kita selesai sudah. Nah, ketika sudah ranah 3 ini tapi tidak lupa ketika sudah atas dosa leluhur yang bisa mengabulkan hanyalah Allah. Kan gitu. Ya ini
sudah terlantunkan atau terunggah metode 1, metode 2, baru metode 4. Metode 4 adalah untuk Nusantara, memohonkan kepada Nusantara atau Indonesia agar supaya menjadi bangsa yang luar biasa, gemah ripah loh jinawi, ayem tentrem kartora harjo, untuk selamanya. Nah ini selamanya ini loh, yang tidak terpikirkan, ini selamanya. Sudah anak cucu kita udah mikir selamanya, dan ini terjadi. Oh, berarti tetap sebagian itu ada hubungannya dengan negara ya, Mbah. Untuk membantu kedamaian negara ini ya, Mbah. Ini membangun negara dan merubah negara, Mas. Ini menyelesaikan masalah sekarang ini. Ini bukan bela negara lagi. Ini sudah di ranah, ayo loh, kita ini loh anak bangsa. Ini udah ngeri banget. Ini nggak bela negara lagi. Ini membangun negara dan gawe negara jane. Loh, seperti ini kok. Nah, di ranah yang ketiga ini program namanya sudah memprogram terhadap negara kita. Kedepannya bagaimana? Kita program. Nah, ini kewajiban bukan kita, ini kewajibannya yang punya negara, bukan seniman, Pak De. Nggih. Terus, Mbah. Nah, ini bukan kita, tapi ya mereka juga bingung, nggak tahu. Nah, kebetulan teman-teman sekitar saya banyak memberitahu, banyak mengasih masukan, termasuk saudara kita semuanya lah, di ranah apapun, semua dalam gelisah. Dan ini kita satukan visi misi ini, lantunkan doa, lantunkan, unggahkan doa, unggahkan permohonan yang kalau bisa serupa, supaya yang baca proposal itu ya, wah ya kayak segi baik kan begitu. Jadi Nah, cepet ACC lah ya, Mbah. loh, paling banyak dan saya Indonesia segi kayak gini semua kan sebulan rampung, Betul. sudah nggak ada apa-apa kan gitu. Nah, ketika yang tiga ini dimohonkan dengan awalan yang sama, tengahnya isinya, akhirnya adalah karena Allah. Nah, ini tinggal konsep tentang negara ini mau apa dan bagaimana. Misalnya tadi gemah ripah loh jinawi, ayam tentrem kartora harjo. Nah, tapi ketika ayam tentrem gemah ripah, terus keturunan bagaimana? Kita kan punya keturunan. Mendesain keturunan ini ben keluarnya itu bukan golongan setan, bagaimana? Ayo. Ini kan perlu dirumus lagi. Nah, ini di sini wilayah saya akan mengunggah lagi tentang raja terdahulu. Yang cara berketurunannya itu dengan melibatkan gustinya, tidak ngawur-ngawuran gur. Orang nonton BF jadi gawean itu tidak, tapi beliau dengan prosedural semesta. Dan ini lain waktu saya unggah. Ketika Nusantara sudah bagus, baru bagaimana proses berketurunan yang baik. Nah, saya mengunggah raja-raja kita terdahulu yang prosesnya begitu. Yang terputus di raja inilah gitu aja. Itu mereka dengan pola itu dan tidak ada gebiaria di dalam berketurunan. Mereka hanya menembah kepada Allah, download terus ketika dapat dikasihkan ke rakyatnya, itu gila itu raja-raja kita. Terkhusus kayak Angling Darmo, beliau orang itu tidak menyentuh perempuan. Dan istrinya kan anaknya Resi. Resi kan memahami, Resi itu kan sekarang mungkin Rasul lah ya. Dulu Resi itu orang-orang sudah sampai kata gustinya dinamakan Resi atau Brahmana. Nah, bagian yang untuk negara namanya Satria kan gitu. Bagian lagi yang menguasai perdagangan itu Waisa. Bagian yang bekerja untuk banyak kalangan mungkin Sudra. Jadi bukan rendah tinggi, bukan, tapi bagian apa mungkin begitu. Nah, ini yang saya tangkap raja dulu dalam berproses itu tidak ngawuran dan permusuhnya banyak, itu karena mereka ingin menitiskan yang terbaik untuk bangsanya, bukan digarap itunya, bukan gembiraria. Kalau tiap hari tapa kok energinya untuk semesta. Itu nah, ini pandangan yang salah. Raja Jawa atau raja yang mata wedon itu salah besar. Mereka itu betul-betul download semesta kok untuk rakyatnya.
Lah perempuannya ini anak resi kok tahu. Ini resikonya ngeri banget. Hanya membesarkan anak, dibuahi membesarkan anak untuk menjadi yang pinunggul. Dan itu selama hidup udah ngesek itu. Wah, anak resi kok. Resi kan sudah sampai ketatanan Gusti. Contohnya apa, huruf Jawa ngeri banget itu kok. Nggih. Huruf yang hidup itu sudah sampai ngeri lah. Mbah kita itu loh. Mbah kita ngeri sekali. Jawa khususnya. Nggih, nuwun sewu Mbah, saya Siap. potong. Nggih. Oh, semangat Itu- bagi nyong nggih. Meluap-luap. Lindangan yang kalian Balik ke awal ini. Jangan Pertanyaan saya itu, kenapa kok kemarin di Hotel Asana tuh harus memakai lukisan apa? Itu apa cuma sekedar media apa? Gimana itu, Mbah? Ya. Kita kan juga belum tahu, Mbah. Oke, nggih. Nah, ini syarat yang ini kan sudah sampai 3 titik. Nggih. Awal tadi permohonan kepada leluhur, kedua itu memutuskan leluhur, ketiga itu untuk Nusantara, keempat ini saya rambang dulu biar nanti jangkep, nah atau utuh. Iya, biar pemirsa para Nggih. penonton biar pada Nah, mengetahui loh, Mbah. ini yang keempat ini adalah ketika ada awal atau unggahan keinginan, tentu itu sudah di wilayah kenafsuan. Nah, kalau sudah di wilayah kenafsuan tentu jangkepnya harus ada, namanya tutupan. Tutupan ini adalah yang keempat atau pilar keempat, yaitu minta ampunan kepada Allah. Nah, itu person atau orang per orang setelah mengunggah ini, memohon ini, itu baru memohonkan ampunan kepada Allah. Contohnya, ya Allah ya Tuhan hamba hati memohon, ya Allah ya Tuhan hamba yang maha kuasa, maha pengasih lagi maha penyayang, dan maha pengampun. Nah ini, di tiga ini adalah maha menolong. Sekarang di wilayah pribadi maha pengampun, karena minta ampunan. Hamba hadi memohon kepada Paduka agar supaya diampuni segala dosa-dosanya sedari lahir hingga malam hari ini atau sore hari ini atau pokoknya di waktu itu yang disengaja maupun tidak lebur dan hilang di malam ini juga. Yang dapat melebur hanyalah Allah gitu. Nah ini ampunan ini adalah tutupan. Kenapa demikian? Nah ini dasarnya. Kita lahir adalah suci, bayi lahir suci. Lewat perbuatan sehari-hari di usia sampai sekian, yang ada adalah keinginan atau kenafsuan. Tapi ketika ini dilantunkan di ranah kita usia 30 tahun misalnya, ini adalah peleburan. Karena apapun alasannya, dari suci atau dari nol, tentu pulang ke hakikat Allah adalah nol atau suci. Nah, di wilayah ini yang ada peleburan atau pengampunan. Nah, pertanyaannya, kita tuh sudah sampai kapan dalam melantunkan atau memohonkan ini, lepas diterima atau tidak? Itu. Ya, ketika setiap malam kita mohon ampunan, mudah-mudahan kita dibersihkan. Karena bahasa bersih kan kita nggak tahu. Kita sama istri kadang kerengan, sama istri kadang minta nggak dikasih, ya metenteng. Karena yang bawah sudah kadung metenteng, kan yang atas ikut metenteng. Lah Iya. ini kan mesti ada kenafsuan, dilebur di waktu malam. Dan ini saya lakukan sudah 30 tahun setiap malam. Saya bahasanya adalah tidak mencari sakti, tapi saya mencari ridhonya Gusti. Semoga saya dilebur dosa-dosanya. Amin. Semoga saya kembali nanti bisa nol lagi lah. Karena dulu nol, lahir nol, kalau bisa kan nol. Karena di sana itu nggak ada hitung-hitungan kurang lebih, nggak ada. Adanya kalau kurang ya lahir kembali suruh ngadepin lagi. Gitu ya. Dinamakan penggenapan laku. Makanya jenengan saya ini lahir sekarang, jadinya kon genep itu. Jane. Nggih, nggih, nggih. Nah, karena semua orang mungkin sama ya, cuma versi berbeda. Ini kon genepi. Kalau kurangnya banyak ya mesti aniayanya biasanya banyak. Gitu ya, Mbah. Kemungkinan begitu. Dan ini saya di wilayah itu juga sama-sama sedang menggenapi itu. Ini adalah penggenapan saya untuk laku saya dulu yang kurang. Karena saya dikasih pemahaman itu, ini saya sampaikan ke pemirsa, semoga semesta ya ngapurani saya lah. Amin. Saya ya manusia banyak dosa,
bukan manusia suci, apalagi yang sempurna. apalagi Habib, beres. Saya bukan Habib, bukan Kiai. Saya ini orang biasa yang kebetulan suka melukis. Nah, ini menyambung ke tadi pertanyaan panjenengan tentang wayang melukis. Ya. Nah, ini Itu, Mbah. wayang melukis memang berangkat dari ya rasa yang miris. Tambah gawa ya, Mbah. Tambah kelaper dong. Ini yang nyoting juga belum minum susunya, ya kita ngambil minum dulu dong. Minum dulu. Masa minum dulu deh? Aduh. Kan minum dulu dong. Nah, wayang melukis itu memang hanya pemanis. Ya bahasanya berangkat dari yang miris. Kebanyakan melupakan dalangnya. Nah, kemarin beberapa teman saudara yang berpendapat memang sekarang dalang wayang itu jadi dalang. Wayang itu di dalang. Tapi versi saya seyogianya orang per orang sekarang bukan menjadi orang atau menjadi wayang, tapi menjadi manusia, manunggal dengan yang kuasa. Karena dalang adalah yang kuasa, yang barang Yahudi yang maha kuasa, syukur bagai ada penyatuan. Itu hikmah dari semua ini, atau filosofinya, atau intisarinya. Yeah. Syukur-syukur pemimpin kita sudah dirana bukan cuma sebagai wong atau wayang, tapi manusia, manunggal dengan yang kuasa atas diri kita. Bahasa yang nasional mungkin Tuhan beserta kita, mungkin begitu. Gitu mungkin Pak Satur sekilas. Nah ini untuk tutupannya, ini kami ada di kafe, jangan lupa ya, di kafe atau di kedai AP itu Angkringan Pendekar, tempat berkumpulnya para pendekar dari dua sisi, yaitu IPSI dan yang Kempo. Ini ketuanya di sini, ketua isinya Pak Sabto, Kemponya Pak Ade. Semoga acara ini membarokai semuanya. Amin. Selamat semuanya. Amin. Doa terbaik kita menjadi rahayu selamat. Ngaten nggih. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Mas Catur. Iya, Mbah. Sami-sami.